Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wargi Bandung, kembali lagi di Ngariung Ngobrol Anak Negeri untuk Bandung. Bagi wargi Bandung yang belum menonton episode sebelumnya, bisa langsung scroll YouTube channel Diskominfo Kota Bandung. Dan jangan lupa untuk di like, komen, subscribe, dan di share sebanyak-banyaknya. Seperti biasa, di Ngariung selalu menghadirkan narasumber yang akan berbagi informasi seputar Kota Bandung. Saat ini, saya sudah berada di Kelurahan Margasari, Kecamatan Buah Batu. Dan di tengah-tengah kita sudah hadir narasumber, langsung saja kita sapa. Halo Ibu Sampurasun. Sehat Ibu? Alhamdulillah ya, baik. Ibu, mangga disapa dulu wargi Bandungnya sekaligus memperkenalkan diri, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo warga Bandung, kumaha darama. Salam kenal ti abdi Eti Ruhaiti di Kelurahan Margasari. Baik, Ibu hatur nuhun sudah menyempatkan waktunya nih untuk berbagi informasi dan pastinya berbincang-bincang nih bareng Diskominfo Kota Bandung. Baik. Nah Ibu, sebelum kita masuk ke topik podcastnya nih, mungkin kiranya bisa dijelaskan dulu profil dari Kelurahan Margasari. Baik. Perkenalkan barangkali saya mewakili Kelurahan Margasari, Kecamatan Buah Batu. Profil Kelurahan Margasari yang berada di ujung Kota Bandung, barangkali di diskotik di sisi kota Saeutik. Kami di Kelurahan Margasari ini salah satu kelurahan yang ada di Kecamatan Buah Batu dengan luas wilayah 272,13 hektar yang terdiri dari 21 RW, 153 RT, cukup banyak dan cukup padat. Betul. Jumlah penduduk kurang lebih di 39.000. Antara laki-laki dan perempuannya agak banyak perempuan sedikit. Baik. Ya, biasa kalau biasa. Adapun warga di Kelurahan Margasari banyaknya sih buruh harian lepas dan wilayahnya yang dulu tuh banyaknya pertanian, tapi karena sekarang banyak perumahan, janten seueurna tangkal batu, semen, ya tapi dengan itu bagaimana ini karena ada perkembangan supaya kita harus terima. Betul gitu. betul. Ya. Saya dinas di Kelurahan Margasari sebagai seklur ya, sekretaris kelurahan kurang lebih dari 2013 11 tahun. Kalau di kelurahannya di 2001 waktu itu saya kasih kemas kemasyarakatan di 2001 jadi 24 tahun. Baik. Mantap saja. Cukup lama juga Ibu ya mengabdinya, luar biasa. Dan memang katanya Ibu tahun depan sudah pensiun juga ya. Insya Allah sehat ya, mudah-mudahan doain aja. Amin, amin, amin. Nah Ibu, mungkin kita langsung saja nih masuk ke topik podcastnya. Dan terima kasih tadi atas pemaparan profil dari Kelurahan Margasari. Baik, Ibu, dari berita-berita kemarin atau mungkin dari tahun lalu juga ya, saya membaca berita bahwa di Kelurahan Margasari ini memiliki angka stunting tertinggi Ibu di Kota Bandung. Nah ini upaya apa saja Bu yang telah dilakukan oleh Kelurahan Margasari untuk menurunkan angka stunting? Iya, memang sangat mengejutkan ya. Betul, Margasari cukup tinggi angka stuntingnya. Iya. Tetapi itu berdasarkan data ya. Memang kami dari Kelurahan Margasari harus benar-benar konsen barangkali untuk menangani masalah stunting. Ada beberapa kiat barangkali usaha yang kami usahakan untuk penurunan stunting atau untuk mengatasi itu. Kami pertama itu di kelurahan setelah mendapat data tersebut itu membuat surat edaran ke RW-RW di mana RW-RW nanti akan menyampaikan ke posyandu-posyandu yang ada di Kelurahan Margasari yang jumlahnya ada 22 posyandu. Nah, berharap disampaikan surat itu dalam isi surat itu untuk mensweeping balita-balita yang memang pada saat itu yang jarang hadir ke posyandu dan mungkin data tersebut yang kita lengah ya sampai masuk ke stunting. Pertama itu. Yang kedua, setelah dari itu kami pemetaan di RW mana saja sih yang banyak stunting. Karena di 21 RW ini yang paling banyak itu datanya ada di RW 6, 8, 9, dan 17. Meskipun ada di RW lain tapi sedikit. Ada juga yang tidak ada sama sekali, itu rata-rata di komplek. Yang ketiga, kami berusaha yaitu pemberian makanan tambahan. Kami masukkan ke dalam DPA kelurahan itu untuk pemberian makan tambahan untuk yang stunting. Mudah-mudahan
dengan upaya itu bisa mengurangi angka stunting itu. Iya. Di samping yang terakhir kita ada program cing dengan LKK kita, karena LKK kita ini ada 4 selain RW, ada Karang Taruna, ada LPM dan ada PKK-nya. Nah, kami dengan tim penggerak PKK Kelurahan Magasari itu kolaborasi, akhirnya memunculkanlah program Gelis. Gelis GELITT gitu. Pakai T, gelis gitu. Pakai T ya. Gerakan Peduli Stunting. Ya, ya itulah Gelis itu yang mudah-mudahan bisa mengurangi, mengatasi. Baik. Lalu Bu, ini program Gelis sendiri ini sejak kapan Bu diadakannya? Dan ini ide dari siapa sih untuk pencetusnya sendiri? Gelis ini berdasarkan ide gini Bu, Neng. Kita kan rapat nih, tim PKK dengan kelurahan. Bagaimana sih mengatasi ini? Kader-kader kan dalam pengetahuan ini kurang ya. Nah, gimana nih caranya? Akhirnya kami sepakat nih dari tim PKK karena banyak kader-kadernya, melanjutkanlah kita harus ikut berpartisipasi yaitu di gerakan peduli stunting. Apa sih itunya realnya? Nah, iya. Itu disampaikan itu melalui counseling. Setiap pertemuan kita ada pertemuan PKK di kelurahan, di posyandu, hari buka posyandu itu kita mengadakan counseling. Nah, si uang tersebut bisa diberdayakan untuk membantu yang rawan stunting dan stunting. Jadi dibelikan ke bahan-bahannya, ke bahan makanannya lah itu. Iya. Itu yang launchingnya itu di Februari 2023. 2023 tahun kemarin. Baik. Jadi udah setahunan lah. Sudah berjalan 1 tahun lebih, 1 tahun lebih dan sampai saat ini masih berjalan ya Bu ya? Masih. Baik. Nah, tadi juga Ibu mengatakan bahwa ada kolaborasi. Nah, ini kolaborasi dengan sektor tertentu kah atau mungkin dengan siapa, mungkin bisa disebutkan? Iya. Kita pernah menghimbau nih, kolaborasi itu ingin ke pelaku-pelaku usaha yang ada di Kelurahan Magasari. Tetapi mungkin pada pelaku usaha pun ada yang terkena pahit dan sebagainya. Tapi tidak apa-apa, itu kan salah satu upaya. Yang kedua, kami kerjasama atau kolaborasi dengan pihak puskesmas yang dia kan leading sektornya kesehatan. Dia ada petugasnya yang di hari buka pos yang selalu hadir, mengecek berapa yang datang yang rawan stunting, atau kurang gizi lah ya. Nah, itu dari puskesmas itu selalu memberikan bantuan itu, kita kolaborasi dengan pemberian biskuit. Itu selalu ke posyandu dari puskesmas. Yang kedua dengan DP 2KB yaitu Dinas Pengendalian Kependudukan dan Keluarga Berencana. Ya kebetulan kan di tiap kelurahan ini ada nih timnya kayak petugasnya satgasnya itu. Jadi mereka Kecamatan Buah Batu kita adakan program pelatihan untuk kader dasar. Dasar itu dapur sehat atasi stunting. Dashat gitu. Dashat gitu ya, mantap. Jadi kadernya dididik untuk memberikan penyuluhan bagaimana sih cara memberikan pemberian makanan yang memang tidak mahal, tapi gizinya bagus. Berarti memang ada tadi Ibu bilang dididik mungkin sosialisasi ya Bu ya. Sosialisasi. Nah, baik untuk sosialisasi kader sendiri itu memang ada agenda rutin Bu untuk dilaksanakannya atau mungkin berapa bulan sekali barangkali? Itu rutin. Setiap hari buka posyandu kan buka posyandu sebulan sekali. Minimal sebulan sekali dia menyampaikan informasi tentang penjagaan dari segi makanan, dari kesehatan, dan itu ada penyuluh dari puskesmasnya tentang gizinya. Jadi pelatihannya jadi nyambung gitulah nih, jadi nyambung untuk kegiatan ini ya. Kolaborasi dari puskesmas, dari DP 2KB dengan kader posyandunya. Jadi mudah-mudahan usaha ini bisa mengentaskan. Luar biasa. Jadi memang ada agenda rutinnya ya untuk pelatihannya sendiri nih kepada kader-kader. Dan mungkin dilaksanakannya di sini juga Bu, enggak? Di sini juga ya? Iya, insya Allah kita mau mengadakan ini kader itu di hari Kamis besok, Kamis besok tanggal 13 ya. Kita akan melaksanakan pelatihan kader dasar
dan nanti sambil ada praktek cara pembuatan menu yang sederhana tapi gizinya bagus. Iya, gitu. untuk menunjang gizi. Itu kader-kader nanti yang prakteknya, jadi nanti disampaikanlah ke sana gitu di posyandu. Seru sekali ya, apalagi ada praktek-prakteknya langsung nih. Iya. Baik, nah Bu, dari berbagai upaya yang sudah dilakukan, program-program yang ada, serta kolaborasi nih, sampai saat ini Bu, ada berapa jumlah penurunan angka stuntingnya? Di jumlah stunting, alhamdulillah sih penurunan, meskipun itu proses ya sedikit-sedikit, tapi satu kemajuan bagi kami nih Kawan Margasari, dari 213 sudah menurun menjadi 183, itu kurang lebih 10% lah. Wow, ya, baik. Tidak sia-sia bagi kader-kader dan semua yang mendukung Betul. Jadi semua yang telah dilakukan, entah itu dari kader, yang sosialisasi rutin, entah itu dari program-program itu juga menghasilkan 10%, itu tidak apa-apa Bu, yang penting ada hasilnya. Gitu. Baik. Nah Ibu, kita kesampingkan dulu nih masalah stunting, gelis dan program lainnya nih. Saya juga di sini penasaran, apa aja Bu potensi yang ada di Kelurahan Margasari ini? Selain jumlah penduduk banyak ya. Nah, betul. Ini ada beberapa potensi memang yang bisa mendukung apa kaitan ke stunting. Satu, kita punya buruan saya. Wah, iya pastinya. Ya, selain gelis tadi ada buruan saya. Kenapa buruan saya? Buruan saya itu kan banyak mendukung, yaitu kita memberdayakan lingkungan yang punya di RW yang kosong bisa dipergunakan selama yang punyanya tidak menggunakan. Betul. Kedua, pekarangan rumah masing-masing warga yang bisa diberdayakan dengan warung hidup, apotek hidup. Nah, itu kaitannya saat ini sangat erat sekali. Jadi minimal kalau untuk sayur mah tidak beli. Betul. Terus selanjutnya kita punya rumah magot. Alhamdulillah, mungkin di Kecamatan Bogor ada rumah magot yang agak satu di kelurahan, satu itu besar, itu ada di RW 9, itu bisa menghasilkan, meningkatkan perekonomian di RW 9 karena di RW 9 juga padat penduduk, dan itu salah satu stuntingnya yang lumayan agak besar di salah satu itu. Jadi dengan ada buruan sayanya, ada magotnya. Magot kenapa? Karena sekarang udah ada pesanan untuk magotnya. Itu kan bisa meningkatkan ekonomi. Betul. Kedua, dari magot itu bisa menjadi pakan ternak ayam. Ayamnya bagus-bagus. Dan ketiga, itunya menjadi pupuk. Jadi pupuk untuk tanaman. Akhirnya keburuan sayanya betul. Terus lanjutnya ada termasuk salah satu daerah KBS, kawasan bebas sampah. Nah, kalau ada magot, itu contoh di RW 9 itu bagus. Kenapa? Sampah di RW 9 aja sudah tertangani. Jadi tidak buang ke yang lain. Jadi dibuang ke tempat rumah magot tersebut, dicacah, ada petugasnya itu. Nah, ini kenapa sukses ini? Karena adanya ikut keterlibatan warga masyarakat, pengurus RT, RW, tokoh, dan terutama kader-kader. Yang kader-kader yang tidak mengenal lelah, dia ikut nih untuk menginformasi, mengedukasi. Banyak. Akhirnya alhamdulillah hari ini tadi jam berapa tuh siang kita launching panen buruan saya di RW 9 di Hadi Pacamat. Alhamdulillah hasilnya bagus tuh, bayam sama sosin ya, luar biasa. Alhamdulillah lah ya, itu salah satu ini ya yang dipunya di Kelurahan Margasari juga ya, betul. Selain ada UMKM juga. Ada apa aja tuh Bu? UMKM di Margasari ini kan ada 2 RW, 3 RW yang memang dia punya khusus tanaman kangkung ya, tanaman kangkung. Kalau genjer sih sekali-kali, tapi kalau dia dengan reng-rengan PKK Kelurahan Margasari akhirnya punya ide, kita punya produk unggulan, yaitu keripik dari kangkung crispy itu yang namanya kriung. Itu sudah kalau kita di pertemuan selalu sih ya kita tampilkan, dan itu menjadi kita kayak basar-basar kecilan lah ya, dijual itu. Sama ini sistik daun kelor. Iya, seru. Ya, daun kelor kan enak. Maksudnya banyak manfaatnya ya, betul. Tapi kalau dibikin sistik mungkin tidak terasa kelornya ya, bisa dimakan oleh anak-anak. Itulah salah satu ya UMKM produk unggulannya ya.
Dan ada bakso tahu cuanki di RW 11. Itu salah satu unggulan. Cuman sayang sekarang nggak bisa disuguhkan. Aduh, nggak ada ya di sini. Padahal kan kalau ada tadi kangkung, terus yang daun kelor kan itu kan crispy ya Bu pasti. Tadi sebenarnya Ibu sudah menyebut, tapi pas aduh Ibu habis, aduh. Padahal ingin dilihatin sekali. Aduh, nggak ada warga Bandung jadi nggak bisa nyobain. Luar biasa, jadi memang banyak inovasinya juga ya, gitu. Jadi dari daun kelor, dari kangkung itu bisa diolah lagi dan jadi seperti bayam ya kan, banyak kalau bayam itu ya, bayam crispy gitu ya. Dari daun kangkung. Dari kangkung dan daun kelor. Luar biasa Ibu. Aduh jadi pengen nyobain kode nanti ya di belakang. Siap. Dan tadi juga ada cuankinya. Dan mungkin dari berbagai produk unggulan itu sosial medianya ada Bu untuk mungkin Instagram ataupun kalau untuk Instagram ya mungkin hanya di kelurahan saja yang ada satu. Yang ada ya. Tapi kalau secara personalnya mungkin dia sudah ada juga ya, ya untuk berjualan di sosial media juga. Baik. Pokoknya mah yang UMKM yang produk unggulan kalau setiap ada kegiatan nih di kelurahan harus mengirimkan. Harus ada ya. Harus ada. Baik. Dan mungkin apakah sudah masuk Ibu ke toko-toko seperti itu di sekitar Kelurahan Margasari ini? Kalau ada minuman jumanji yang jelly itu sudah masuk. Tapi belum terlalu besar mungkin ya. Iya. Kalau yang bakso tahu sama cuanki sudah ada. Sudah ke Jakarta, dia banyak pesanan gitu. Sudah keluar Bandung juga ya. Kalau itu mah. Luar biasa. Kalau keripik masih dikemas di sinilah seputar ada warung-warung di sini. Bisa masukin ke warung toko juga di sekitar Kelurahan Margasari. Baik, luar biasa Ibu, keren banget. Semoga UMKM ada di Kelurahan Margasari semakin semakin terkenal ya. Betul. Semakin dikenal oleh warga Bandung, semakin jualannya tuh bisa keluar Bandung juga atau mungkin bisa keluar Indonesia Ibu ya. Luar biasa. Pasti Neng, kalau usaha mah harus semangat jadi biar terkenal. Apalagi tadi yang unik tuh daun kelor, karena saya jarang banget Ibu denger daun kelor dibikin dibikin cistik gitu ya. Kecil. Itu di RW 5 adanya Ibu kader di RW 5. Iya, itu unik sekali karena saya baru denger ini ada daun kelor diolah. Nanti ya dikirimkan. Siap. Baik. Ibu terakhir nih Ibu, harapan pesan nih untuk warga Bandung agar bisa mencegah stunting untuk masa depan anak yang lebih baik pastinya. Ya. Gitu. Silakan Ibu. Harapan pasti ada. Iya. Ada nih karena Ibu mungkin selaku aparat punya ikut tanggung jawab juga. Kita berharap membuat satu kesepakatan. Kita berharap ini semacam bukan MOU ya, bukan ya. Ada kesepakatan ini mudah-mudahan sampai nanti itu tetap dilaksanakan, yaitu kita dengan puskesmas dengan KUA mengesepakkan bahwa untuk warga yang akan mendaftar minta surat keterangan menikah itu untuk catin itu harus melampirkan surat kesehatan. Kenapa? Karena kan dia jadi calon ibu. Betul. Kita berharap calon ibu itu hamil melahirkan anak-anak yang sehat. Betul. Minimal sudah dijaga dari awal. Itu. Yang kedua adanya kawasan bebas sampah karena suka tidak suka sampah itu menjadi penyebab kalau memang tidak diolah ya, penyebab penyakit. Nah, mudah-mudahan dengan ada kawasan bebas sampah, ada buruan saya tadi dengan rumah magot itu bisa menurunkan penyakit atau stunting yang nanti bakal jadi lahir anak menjadi stunting itu menjadi anak-anak yang memang berkualitas. Nah, dan terakhir barangkali berharap tetap untuk warga Kota Bandung, khususnya untuk Margasari, karena kita punya 2 sungai, tetap menjaga untuk tidak buang kotoran ke dalam sungai, karena itu salah satu juga penyebab juga ya, betul. Kan air jadi kotor, betul. Orang kalau kekurangan air juga akhirnya itu terkontaminasi dan sebagainya. Jadi mudah-mudahan harapan saya itu bisa langgeng, continue gitu. Terus yang terakhir juga ini ingin sih para pelaku usaha yang ada khususnya di Kelurahan Margasari, di Kecamatan Buah Batu, di Kota Bandung ikut peduli ke dalam program stunting. Iya, betul. Karena mereka berusaha di kita. Jadi harus dong ada CSR-nya gitu. Saya mengetuk aja. Betul. Maka dibagi pelaku usaha yang memang
rada kurang respon gitu ya, kurang peduli mungkin ya Bu ya, bisa lah. dibilang betul ya. Itu aja. Baik, berarti memang dalam mencegah stunting sendiri itu bukan hanya pada saat kita punya anak ya Bu ya, tapi harus dipersiapkan pada sebelum punya anak, hamil juga ya, harus dipersiapkan ya. Karena itu agar bisa menunjang anak yang sehat, yang cerdas juga, dan pastinya untuk gizi juga bisa tercukupi ya Bu ya. Betul. Gitu. Karena ada masa-masa emas tuh. Betul. Usia, makanya kadang kan itu mengedukasi khususnya dari puskesmas, ada masa-masa rentan kita punya bayi. Dari misalkan dari nol lahir sampai 5 tahun itu kan masa-masa emas yang memang harus dipenuhi gizinya. Yang harusnya itu mah jangan ini untuk bapaknya, untuk emaknya, tapi anak di usia itu yang itu lagi ini otaknya lagi golden masa age mungkin ya Bu. Itu harus memang. Betul. Saya kan kita ingin punya generasi yang bagus ya, tangguh, selain cerdas, pintar, gitu, tangguh itu. Betul sekali yang tadi Ibu sampaikan, dan warga sekitar atau masyarakat juga harus peduli ya Bu ya akan itu gitu ya, akan kepedulian termasuk tadi Ibu sampaikan pencemaran di air juga ya, itu juga harus ikut diperhatikan. Seperti itu wargi Bandung. Jadi kita harus bisa bersama-sama untuk mencegah stunting di sekitar kita pastinya. Ya Ibu, terima kasih banyak waktunya, sudah informasi, sudah ngobrol-ngobrol nih bareng Diskominfo Kota Bandung, dan pastinya program Geli dan beberapa program yang lainnya serta kolaborasi juga yang pastinya akan bisa menghasilkan angka penurunan stunting mungkin bisa lebih besar lagi ya Bu ya. Gitu ya, pasti semangat terus karena semua juga proses ya Bu ya. Gitu. Semoga semua yang dijalankan lancar dan diberi kemudahan. Baik, wargi Bandung, cukup sekian untuk episode kali ini. Jangan lupa terus saksikan episode-episode selanjutnya di YouTube channel Diskominfo Kota Bandung. Kami pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Presented by Humas Kota Bandung.